Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kinanti Aulia Rizkina, NIM D22-2020-0395, kelas D2214. Di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, pembuluh kapiler. Arteri adalah pembuluh darah yang mengalir darah keluar jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk dalam jantung. Vena berisi darah yang mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Pembuluh kapiler adalah ujung arteri dan vena yang bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil. Pada pembuluh kapiler terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh darah vena. Letak arteri di dalam jauh dari permukaan tubuh. Vena letaknya dekat permukaan tubuh. Arteri fungsinya mengangkut O2 kecuali arteri pulmonalis. Vena memiliki fungsi mengangkut CO2 kecuali vena pulmonalis. Dari tabel di sini dapat dilihat perbedaan pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dan dari sel. Sistem ini juga membantu menstabilkan suhu tubuh dan pH, bagian dari hemostasis. Peredaran darah pada manusia termasuk peredaran darah tertutup, karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda, dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung serambi kanan. Bisa dilihat peredaran darah besar diawali dari bilik kiri, lalu menuju ke aorta, lalu ke arteri, menuju ke arteriole, kemudian ke organ, menuju ke vena cava inferior, lalu kembali ke serambi kanan. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung serambi kiri. Bisa dilihat peredaran darah kecil diawali dari nomor 1 ini, dari bilik kanan, kemudian menuju ke arteri pulmonalis, ini nomor 2, lalu melewati paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, dan berakhir di serambi kiri. Jantung. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi atau atrium kiri, serambi atau atrium kanan, bilik atau vertikal kiri. Di sini ini lebih tebal dibandingkan bagian jantung yang lain. Keempat, bilik atau vertikal kanan. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup trikupis dalis, kemudian bilik kanan, menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bicuspidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh menjadi melalui pembuluh aorta. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.